Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجر man hajara ma nahallahu anhu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin, para jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, sampai hari ini, hingga detik ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin kaum muslimin, melalui mimbar ini khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah kita bersama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kata Allah bahwa bekal yang terbaik yang mesti kita persiapkan sebagai manusia untuk menghadapi hari pembalasan, di mana semua amal kita akan ditimbang baik dan buruknya. Maka hari ini khatib mengajak kepada kita bekal yang terbaik untuk mempersiapkan, dan timbangan yang terbaik, yang terindah di sisi Allah adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Bertakwalah, berbekallah kata Allah, berbekallah kalian karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Mudah-mudahan kita semuanya hadirin para jamaah Masjid Menara Hidayah, kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa saban hari saban waktu semakin tinggi keimanan dan semakin dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, momentum tahun baru Hijriah, bagaimana kita memaknai hakikat daripada hijrah ini? Karena kalau kita lihat hijrah ini sesungguhnya adalah bagaimana kita melihat masa lalu, masa lampau yang pernah terjadi pada zaman baginda Rasulullah SAW, ketika beliau diperintahkan Allah Subhanahu wa taala bersama para sahabatnya meninggalkan kota Mekah. Meskipun baginda Rasulullah itu sangat berat hatinya untuk meninggalkan, untuk keluar, berhijrah meninggalkan kota Mekah, karena sesungguhnya Rasulullah itu sangat terlalu cinta kepada kota Mekah dan para penduduknya. Tetapi karena sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala demi mensyiarkan syariat Islam, mensyiarkan ajaran Islam, dan kemudian juga demi memelihara daripada keyakinannya umat Islam di saat itu, banyak sekali ujian dan cobaan yang diberikan oleh kaum-kaum kafir Quraisy pada saat itu. Maka hari berbahagia inilah timbul perintah daripada untuk berhijrah, yang dimana
Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an Al-Karim bahwasanya orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala maka mereka akan mendapatkan a'dhamu darajatan 'inda Allah. Orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, orang-orang yang berupaya dan berusaha melakukan kebaikan dan kebaikan untuk dirinya, keluarganya, bangsanya, dan teristimewa untuk agamanya, maka sesungguhnya mereka itu akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun, kata Allah, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang hijrah, apa arti daripada hijrah? Hijrah ini banyak sekali para ulama menjelaskan definisi hijrah. Di sini khatib menyampaikan satu dan dua hal tentang memaknai daripada hakikat hijrah. Dan ini termaktub dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan tentang makna hijrah, yaitu wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya bahwasanya arti daripada hijrah itu adalah seseorang yang berhijrah, berupaya dan berusaha sekuat tenaganya untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadirin berbahagia bahwasanya seseorang yang berhijrah adalah seseorang yang berupaya memelihara perbuatannya, tindak tanduknya, perilakunya, agar dia tidak melakukan apa-apa yang dimurka, apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hijrah. Hadirin berbahagia, hijrah ini juga dikatakan oleh salah seorang ulama, Al-Imam Al-Ghazali, mengatakan, dan beliau ini terinspirasi daripada hadis baginda Rasulullah SAW, al-muhajir man hajara su' wal mujahidu man jahada hawa. Al-Ghazali mengatakan bahwasanya seseorang yang berhijrah atau seseorang yang hijrah adalah seseorang yang mampu melepaskan diri dari perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang buruk yang selama ini dia lakukan, dan senantiasa dia itu berusaha untuk meningkatkan amaliyahnya, meningkatkan amal salehnya. Wal mujahidu man jahada hawa, dan sedangkan orang-orang yang berjihad di jalan Allah adalah seseorang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Hadirin kaum muslimin berbahagia, dari hadis dan ungkapan Al-Imam Al-Ghazali ini bahwasanya dapat kita ambil kesimpulan bahwa arti daripada hijrah ini adalah berupaya untuk meninggalkan segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berusaha dan berupaya untuk melakukan amal sebaik mungkin, lebih baik daripada sebelumnya, maka ini adalah orang-orang yang hijrah. Maka hari berbahagia para jamaah Masjid Manar Hidayah, mari kita bersama-sama berhijrah, berupaya dan berusaha meninggalkan apa-apa yang dimurka dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan amal saleh kita, perbuatan-perbuatan yang baik, kebajikan yang tentunya ini merupakan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, tentunya di dalam Islam bahwasanya tujuan hijrah ini memiliki tujuan yang sangat mulia. Paling tidak dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW ada 5 hal daripada tujuan hijrah ini. Kenapa ini harus dilakukan? Kenapa kita harus berhijrah? Yang pertama sekali adalah agar kita berpindah tersebut, berhijrah tersebut, agar kita mendapatkan tempat yang lebih mulia, tempat dukungan yang lebih mulia, dukungan yang lebih kuat, seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW ketika beliau meninggalkan kota Mekah dengan sedih hatinya, dengan penuh kerinduan kepada kota Mekah, tempat kelahirannya. Kemudian dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke kota Madinah. Tujuannya apa? Ada yang berbahagia, adalah tujuan untuk mendapatkan tempat yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Hadirin berbahagia, maka
Oleh karenanya, sebagai seorang muslim tentunya dalam kehidupan kita, setiap diri kita, setiap jiwa kita, kita ingin mendapatkan ke tempat yang mulia, tempat yang kita idam-idamkan, kemuliaan, derajat, pangkat, harta dan segala macamnya. Maka oleh karena itu tentunya kita harus berupaya untuk melakukan hijrah. Hijrah dengan arti mendapatkan tempat yang lebih baik, yang lebih mulia dari pada tempat-tempat sebelumnya. Inilah tatkala Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah, kemudian kaum Ansar menyambutnya dengan senang dan gembira. Mereka mensupport, mendukung dakwah daripada baginda Rasulullah SAW. Sedangkan tatkala baginda Rasulullah berada di kota Makkah, beliau dan para pengikutnya, mereka keadaannya terancam, teraniaya, dizolimi, dan bahkan mereka itu cenderung ingin dihabisi nyawanya. Hadirin berbahagia, inilah tujuan berhijrah, untuk mendapatkan tempat yang lebih mulia, dukungannya lebih kuat agar Islam, nilai-nilai Islam, syariah Islam, akidah Islam tetap jaya. Inilah hasil daripada perjuangan daripada hijrah Rasulullah SAW. Pada saat ini, detik ini, kita merasakan betapa indahnya Islam. Subhanallah. Yang kedua, hadirin berbahagia, hijrah bertujuan adalah perjuangan. Setiap hijrah pasti ada yang namanya perjuangan, dan bahkan para sahabat rela meninggalkan harta, pangkat, jabatan, dan bahkan ada beberapa sahabat di antara sahabat Rasulullah SAW demi mengikuti daripada keyakinan Rasulullah, demi cintanya kepada Rasulullah, mereka itu rela meninggalkan harta, pangkat, jabatan, dan bahkan kedudukan dan serta keluarganya demi mengikuti baginda Rasulullah SAW untuk mengikuti hijrah ke kota Madinah. Perjuangan. Maka hadirin berbahagia, seseorang yang melakukan hijrah, untuk melakukan hijrah tersebut tentu harus menghadapi berbagai macam rintangan demi rintangan, onak dan duri. Maka perjuangan harus kita lalui, hijrah harus kita lalui, dan tentu harus kita sertai dengan perjuangan yang sangat keras. Yang ketiga, hadirin berbahagia, tujuan hijrah adalah agar kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memotivasi diri kita, meniatkan niat yang ikhlas, niat yang tulus. Karena seseorang yang berhijrah dari tradisi, adat istiadat dan kebudayaan yang sebelumnya, zona nyamannya, dan kemudian dia berhijrah, adalah tujuannya adalah mendapatkan ibadah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mesti harus disertai dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah dikatakan bahwasanya barang siapa yang berhijrah karena Allah, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Lillahi wa rasulih, maka dia akan menemukan Allah dan Rasulnya. Tetapi barang siapa yang hijrah karena ingin mendapatkan harta, pangkat, atau seorang wanita, maka dia hanya mendapatkan harta, pangkat, dan wanita tersebut. Demikianlah kira-kira kutipan terjemahan daripada hadis tersebut. Maka hadirin berbahagia, hijrah merubah diri kita untuk melakukan yang lebih baik, tentunya harus didasari dengan niat dan tulus, niat yang tulus dalam hati kita. Yang keempat, hadirin berbahagia, ikhlas, dan kemudian diiringi dengan niat bertujuan untuk merangkul, mempersatukan, memperkuat persatuan dan kesatuan. Dan ini terbukti daripada sejarah bahwasanya ketika kaum muhajirin berhijrah ke kota Madinah, maka tatkala itu orang-orang kaum Ansar, orang-orang Madinah dengan sukaria, gembira, dengan senang hati, dengan tangan terbuka, dengan hati yang lapang, dengan senyum, mereka itu menyambut kedatangan baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini adalah bentuk daripada nilai-nilai persatuan dan kesatuan, keikhlasan di antara hati-hati mereka menerima kedatangan baginda Rasulullah, menerima ajaran baginda Rasulullah SAW yang dibawanya dari kota Mekah menuju kota Madinah. Yang terakhir dan yang berbahagia, tujuan daripada hijrah itu adalah yaitu bahwasanya perjuangan dalam menegakkan syariat Islam itu tentunya butuh pengorbanan harta, jiwa, raga. Dan bahkan dalam hadis, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan,
alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Hendaklah kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita itu berhijrah dan kemudian berjihad bi amwalihim, dengan harta kita, wa anfusihim, dan diri kita, dan bahkan mungkin kalau perlu nyawa kita berikan demi syiarnya ajaran Islam. Inilah perjuangan yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mesti jadi pelajaran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kisah dan sejarah daripada hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mampu menggugah hati kita, meningkatkan semangat perjuangan kita, memotivasi diri kita agar kita senantiasa memelihara daripada nilai-nilai Islam, ajaran Islam, akidah Islam yang kita anut saat ini. Demikian saja barangkali khutbah yang